Baiklah, selamat pagi Bu Trisna. Oke, selamat pagi Pak Agung. Bagaimana kabarnya? Ya, baik. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu sebentar hari ini. Nah, kira-kira apa yang Bu Trisna mau diskusikan untuk pagi hari ini? Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi sejujurnya, jadi saya sedikit merasa kesulitan. Ada beberapa siswa di kelas saya yang tampaknya mengalami kesulitan dalam memahami materi yang saya berikan, Pak Agung. Ya, berarti Bu Trisna ini apa namanya menemui siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau menerima materi yang Bu Trisna sampaikan. Kan itu sebenarnya. Iya, Nah, dari hal tersebut, apa yang sudah Bu Trisna lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? yang sudah saya lakukan ya Pak Agung ya. Jadi saya sudah mencoba beberapa pendekatan tambahan. Jadi seperti memberikan penjelasan lebih rinci dan memberikan lebih banyak latihan. Tetapi sepertinya belum memberikan hasil yang signifikan. Jadi, Trisna sudah mencoba melakukan pendekatan, gitu sebenarnya. Nggih, Tapi betul. hasilnya belum maksimal, gitu ya. Nggih, ya. Nah, mungkin Bu Trisna punya cara lain tidak selain memberikan penjelasan yang lebih rinci, juga memberikan banyak latihan, ada cara lain tidak untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini saya hanya fokus pada materi pembelajaran saja Pak Agung. Dan terkadang sulit memperhatikan perbedaan gaya belajar mereka. Tapi saya akan mencoba memahami gaya belajar masing-masing siswa dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Serta saya akan mencoba mendekati masalah ini dari sudut pandang yang berbeda dengan mungkin melakukan observasi lebih lanjut terhadap siswa-siswa tersebut, Agung. Trisna mencoba memahami gaya belajar, gitu ya. Nggih, betul Pak Agung. Khususnya mencoba memahami gaya belajar dari masing-masing siswanya. Nah, mungkin dengan cara ini bisa lebih responsif anak-anaknya terhadap metode yang Trisna lakukan, kan gitu ya. Nggih, benar Pak Agung. Jadi saya akan mencoba jadi melibatkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan melihat bagaimana mereka meresponnya. Jadi saya juga akan menggunakan teknologi sebagai alat bantu serta lebih banyak menggunakan aplikasi dan sumber belajar online yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik gitu Pak Agung. Idenya lumayan bagus kalau yang itu putus nangih luar biasa. Nah, mungkin dengan mengintegrasikannya dengan teknologi, Trisna bisa membuat pembelajaran lebih interaktif dan sesuai dengan gaya belajar muridnya Bu Trisna, kan gitu ya. Nggih. Baik. Nah, setelah Bu Trisna melakukan hal tersebut, eh, bagaimana sudah apa yang Ibu Trisna rasakan? Eh, Yang saya rasakan adalah merasa jauh lebih baik dan saya berharap nantinya akan ada perubahan positif dalam pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, Pak Agung. Baik, saya ngerti sekarang bahwa itu bisa menjadi tugas yang menantang, sebuah tantangan bagi Bu Trisna. Ya. Nah, jadi apa yang menurut Bu Trisna uh, menjadi kekuatan dalam diri atau kompetensi yang Bu Trisna miliki untuk mengatasi masalah ini? Hmm, saya merasa cukup baik dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Jadi saya juga bersedia mencoba metode pengajaran yang berbeda agar bisa menjangkau semua siswa di kelas Pak Agung. Ya. Itu kekuatan yang lumayan sangat baik menurut saya, kemampuan adaptasi dan uh,
fleksibel lah dalam metode pengajaran itu adalah hal yang sangat diperlukan saya juga. Nah, adakah strategi atau teknik khusus untuk memberikan hasil yang positif? Nah, Jadi untuk strategi ya, jadi saya mencoba mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, Pak Agung. Jadi siswa itu lebih bersemangat ketika menggunakan perangkat digital dan saya melihat peningkatan partisipasi mereka dalam pembelajaran, Pak Agung. sehingga artinya sudah apa ya, sudah mendapat respon yang lumayan dari Iya, anak-anak. persisnya itu. Nah, sekarang rencana aksinya apa yang eh, akan Bu Trisna lakukan untuk memulai dari tindakan Bu Trisna? Untuk rencana aksinya itu saya akan memulainya dengan membuat daftar siswa terlebih dahulu. Jadi yang membutuhkan pertemuan tambahan ya Pak Agung ya. Kemudian saya akan mengatur waktu untuk bertemu dengan masing-masing dari mereka. Jadi selama pertemuan saya ingin bertanya langsung kepada mereka tentang apa yang membuat mereka kesulitan dan apa yang dapat membantu mereka memahami materi lebih baik. Saya juga ingin mencoba membangun kolaborasi antar siswa dengan membentuk kelompok belajar, Pak Agung. Jadi saya pikir diskusi kelompok dapat membantu siswa saling mendukung dan memahami konsep lebih baik mungkin. Berarti Bu Trisna meningkatkan interaksi lah lebih Ya, dalam betul. dengan siswa kan itu Iya, berkembang. iya, betul. Nah sekarang kira-kira yang mana yang Bu Trisna prioritaskan dari kegiatan seperti apakah membuat daftar kebutuhan atau membentuk kelompok, yang mana diprioritaskan? Kalau saya pikir, jadi saya ingin fokus pada pertemuan individual dengan siswa. Jadi yang kesulitan terlebih dahulu Pak Agung. Jadi saya merasa dengan memahami kebutuhan mereka secara langsung, kita bisa menentukan tindakan yang efektif. Jadi meskipun pertemuan individual menjadi prioritas utama, jadi saya juga berencana untuk menggunakan platform pembelajaran online yang dapat memberikan materi dalam format yang lebih interaktif. Saya pikir hal ini bisa membantu siswa mempraktikkan materi dengan cara yang lebih baik dan menarik. Biasa Bu Trisna saya sangat Hmm. sesi dari pilihan rencana yang akan Bu Trisna terapkan. Saya harap semoga berhasil dalam melaksanakannya. Terima kasih Pak Agung. Nah baik, sekarang kira-kira yang Ibu Trisna perlu lakukan supaya rencananya berjalan dengan lancar, apa kira-kira perlu ditambah? Jadi pertama-tama saya akan memastikan jadi bahwa semua langkah dalam rencana telah diatur dengan jelas serta memastikan jadwal pertemuan individual dengan siswa sudah tercatat Agung dan sumber daya teknologi sudah siap digunakan. Juga mengkomunikasikan rencana yang telah dibuat dengan para siswa dan memberitahu mereka tentang sumber daya yang dapat mereka akses. Juga selalu memastikan atau memonitor perkembangan siswa secara berkala dengan membuat catatan tentang hal-hal yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Jika ada siswa yang tetap mengalami kesulitan Pak Agung, jadi di sini mempertimbangkan untuk menyelesaikan atau menyesuaikan strategi atau memberikan bantuan ekstra kepada mereka Pak Agung ya jika diperlukan seperti itu. Kira-kira siapa yang bisa membantu untuk dan memperlancar kegiatan yang Ibu Trisna? Pertama-tama yang bisa membantu mungkin saya akan melibatkan orang tua siswa Pak Agung ya. Mereka dapat menjadi mitra yang sangat berharga dalam mendukung perkembangan anak-anak di rumah. Dengan cara mengadakan pertemuan atau mengirimkan pemberitahuan mengenai rencana dan bagaimana orang tua dapat terlibat. Dan saya akan berbicara dengan kepala sekolah, mungkin nanti kepala sekolah bisa memberikan saran atau dukungan tambahan Pak Agung, seperti itu. Nah, kemudian kapan kira-kira mau dilaksanakan? Saya akan segera menyusun jadwal untuk tahapan ini Pak Agung, jadi sesegera mungkin. Baik Bu Trisna, saya sudah paham, sudah jelas. Besar harapan
bisa melaksanakan rencana Trisna ini dengan lancar. Sekarang dari diskusi kita selama beberapa menit ke belakang ini, apa yang dapat Ibu Trisna ambil, Trisna dapatkan dari obrolan kita di hari ini? Iya. Jadi dari hasil dari obrolan kita hari ini Pak Agung, jadi saya merasa sangat termotivasi dan percaya bahwa rencana ini akan memberikan dampak positif untuk peningkatan kompetensi siswa. Baik, terima kasih Bu Trisna, tentu saja. Dan saya juga yakin bahwa Trisna mampu menuntaskan permasalahan ini. Ya. Yang tunggu kabar baiknya nanti. Yang tidak lupa juga, bila ada hal-hal yang perlu diskusikan, saya siap untuk menerima secara terbuka. Terima kasih, Oke, Trisna. terima kasih Pak Agung. Dan dipersilahkan untuk kembali ke kelasnya. Oke, semua. Sampun? Ya, sampun. Mungkin Berapa menit? tiap ngecek waktunya Pak Agung. Oke, mungkin ya giliran nih Pak Agung. Ini bernapas dengan. Iya, Minum air dong. iya semua Pak Agung. Lumayan ya. Ya. Oke. Sekarang yang jadi kucinya. Oke, sampun. Oke. Yang mulai Pak Agung nggih. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nggih pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini apa yang ingin Pak Agung obrolkan? Gitu, Pak Agung. Sebelumnya juga diucapkan terima kasih kepada Ibu Trisna sudah mau mendampingi yang berdiskusi untuk pada pagi hari ini. Hal yang ingin saya diskusikan adalah rencananya mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain untuk pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Itu rencananya diskusi tiang bersama Ibu sekarang. Nggih. Jadi saya mengerti nggih. Jadi Pak Agung di sini ingin mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi kan nggih. Nah, baik. Jadi penerapan apa saja yang sudah Pak Agung lakukan dalam merencanakan strategi pembelajaran tersebut, Pak Agung? Baik Bu Trisna. Sebelumnya sih saya sudah sempat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baru yang berbasis kesiapan belajar. Nah, pada penerapan tersebut yang saya lakukan itu adalah memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian atas terpetakannya kemampuan siswa tersebut, kemudian saya bagikan atau pecah dalam beberapa kelompok. Gua merasa kemarin, kemudian masing-masing kelompok tersebut saya berikan tugas juga masing-masing dengan standar kesiapan belajar yang berbeda-beda. Itu yang dia lakukan kemarin. Oke. Baik Pak Agung ya. Jadi strateginya di sini berbasis kesiapan belajar, lalu membagi kelompok, kan Pak Agung nggih. Nah, mungkin Pak Agung punya cara lain lagi selain itu? Rencananya itu rencananya dia menerapkan strategi yang lain, yaitu yang berbasis minat belajar dan berbasis profil belajar itu rencananya. Selanjutnya yang akan yang kembangkan.
Oke, baik, berbasis minat belajar dan profil belajar Ya, gitu. pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis minat belajar atau pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis profil belajar. Oh, pintar. Nggih, baik, setelah Pak Agung melakukan hal tersebut, jadi apa yang Pak Agung rasakan Pak Agung? Yang saya rasakan sementara pada pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya, lumayan senang lah, pasti bangga, semakin tertantang, optimis lah, karena anak-anak terlihat serius dalam mengikuti pembelajaran karena berdasarkan sesuatu ya, sesuai berdasarkan kemampuan kesiapan belajar sebelumnya gitu. Masing-masing kelompok itu siswanya artinya standarnya sesuai dengan apa yang saya tugaskan. Artinya siswa itu pas lah, artinya sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan gitu. Iya, baik, jadi, sudah ini ya Pak Agung ya, Nah, anak-anak itu menjadi lebih tertantang gitu nggih, dari, kesiapan belajar mereka. Baik, jadi menurut Pak Agung, jadi kompetensi apa yang Pak Agung miliki, jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi untuk merancang, pembelajaran ini agar berjalan dengan lancar gitu Pak Agung. Jadi potensi yang sudah saya mhm, miliki kan itu nih. nggih betul. Saya sudah mampu Mhm, atau sebelum melaksanakan itu kan sesuatu mhm, dekat. nggih, Kalau kesiapan belajar memetakan awal siswanya, kemudian mmm, kalau berdiferensiasi minat, saya memetakan masing-masing minat siswa mungkin dalam beberapa kelompok lah. Kemudian kalau berdiferensiasi berbasis waktu belajar, saya memetakan berdasarkan mhm, gaya belajar yang audio, yang gambar, nggih, kemudian mmm, banyak memanfaatkan gerak, itulah wah, prinsip awal yang sudah saya laksanakan untuk lanjut ke pembelajaran berdiferensiasi pada mhm. pembelajaran selanjutnya gitu. Iya, jadi sudah memetakan sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak Agung nggih. Baik, Pak Agung, jadi, untuk rencana aksi nyatanya, jadi apa yang akan Bapak lakukan untuk memulainya gitu Pak Agung? Secara uh, Mhm, lebih terincinya nggih, dari kedua ini kan ada dua pilihan, ada nggih, pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya uh, mhm, laksanakan selanjutnya. Yang dari dua itu, yang pertama itu kan minat. nggih, Ya, minat siswa itu kan mengacu pada hal-hal yang menarik perhatian menurut saya. siswa, Rasa ingin tahu dan melibatkan siswa. iya, Yang kalau program belajar itu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara lebih natural lah. mmm, Nah, di antara dua tersebut saya prioritaskan ke lebih awal pembelajaran berprogresif berbasis profil belajar. Itu yang saya prioritaskan dulu. Kemudian yang dilakukan nanti kurang mhm, lebih kayaknya begini. mhm, Saya saat mengajar nggih, menggunakan beberapa gambar mmm, untuk untuk beberapa siswa yang minat gaya belajarnya menggunakan gambar. mmm, Kemudian saya juga menyediakan video di tayangan dapat mhm, diakses oleh anak-anak dilengkapi dengan penjelasan lisan itu mhm, menjawab siswa yang gaya belajarnya mendengarkan, termasuk juga yang yang visual juga termasuk di sana. Nah, kemudian yang kinestetik inilah kemudian saya rencananya buatkan di pojok-pojok mhm, materi, artikel tentang materi sehingga anak itu menjadi bangun dari mejanya bergerak menuju pojok-pojok untuk memahami materi pelajaran pada saat itu. Artinya adalah gerak lah dari bangun dari meja menuju ke pojok-pojok tersebut. Itu oh, kurang lebih gambaran rencana yang akan yang laksanakan.
Oke, jadi membentuk ya, jadi kelompok-kelompok mana yang tadi yang visual, mana yang auditory dan kinestetik enten ya Pak Agung ya. Jadi luar biasa ya Pak Agung ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali jawaban Bapak. Jadi semoga berhasil ya Pak. Baik, kira-kira apa yang perlu Bapak lakukan supaya rencananya berjalan dengan lancar Pak? Agar berjalan dengan lancar. Lancar nih. Lancarnya suatu rencana itu kan pasti perlu persiapan pastinya. Nggih, betul Bapak. Pertama, saya akan buat RPP, Mm-mm. rencana pelaksanaan pembelajaran, detail tentang penilaian, kemudian menentukan media-media. Media-media seperti yang tadi gambar-gambar, yang referensi video, ataupun artikel-artikel lah yang lebih bervariasi sehingga anak bisa lebih banyak pilihan untuk melaksanakan pembelajaran. Itu kira-kira. Nggih. Baik, jadi menurut Pak Agung kira-kira siapa yang bisa membantu dalam mewujudkan hal tersebut Pak Agung? Nah, kalau yang bisa membantu, kemungkinan saya akan berdiskusi atau konsultasi dengan ibu ini, mungkin saya diskusi karena saya dengar beliau sudah sempat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis fil belajar ini. Nah, nanti selanjutnya saya berkonsultasi sama beliau setelah saya menyelesaikan RPP dari Oke. pembelajaran ini. Baik ya Pak Agung ya. Jadi kalau dilihat itu Pak Agung ya, kalau kita lihat itu kan ada level dari level 1 sampai 10 kan Pak Agung ya. Kira-kira Pak Agung sekarang ini tuh berada di level mana Pak Agung? Nah, menurut saya nih, Bu, Nggih. kemampuan saya menurut tercapainya secara maksimal pembelajaran berdiferensiasi ini, Iya. kan ada 3 pembelajaran diferensiasi. Karena saya melaksanakannya baru satunya, baru sepertiganya, kurang lebih artinya baru 3 atau 4 lah poin yang baru saya capai atau saya terapkan. Masih kurang lebih masih 6 yang perlu saya belajar lebih dalam untuk pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya. Kira-kira Pak Agung ingin mencapai level berapa dari 6 ini? Dari kesempurnaan pembelajaran, yang pasti saya ingin mentargetkan sampai poin 9. 9 ya. Lagi satu tuh hanya gangguan-gangguan yang siswa yang memang yang di luar apa namanya, di luar dugaan lah, itu kira-kira. Kalaupun siswa tersebut mampu ataupun apa namanya dalam standar normal, saya yakin pembelajaran yang saya akan terapkan nanti mampu menjawab kebutuhan anak-anak dengan standar atau skor 9 lah kurang lebih. Oke, baik Pak Agung ya. Jadi kira-kira kapan semuanya akan dilakukan ini Pak Agung? Saya akan mentargetkan 2 pembelajaran diferensiasi. Yang saya prioritaskan adalah yang per belajar, dan ini akan segera saya lakukan karena pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan. Ini akan saya segeralah, paling tidak besok saya sudah selesai dan hari saya konsul dengan rekan guru atau Ibu Eni. Selanjutnya baru saya mempersiapkan media-medianya. Kurang lebih 2 hari ke depan ini persiapan saya sudah selesai lah. Oke. Baik, luar biasa sekali Pak Agung ya. Jadi setelah kita melakukan diskusi nih Pak Agung ya dari tadi yang cukup menarik ini buat saya. Jadi apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini Pak? Diskusi kita hari ini. Ya. Terima kasih karena saya menjadi lebih terbuka, lebih yakin, dan lebih termotivasi dengan adanya apa ya, persetujuan dari Ibu, penguatan dari Ibu. Saya menjadi lebih yakin untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang saya prioritaskanlah pembelajaran berbasis profil belajar Pancasila. Itu.
Baik, tentu saja Pak Agung ya, saya yakin Bapak pasti mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik dari strategi-strategi yang sudah Bapak susun dengan baik. Saya nanti tunggu kabar baiknya ya Pak Agung ya. Bila Siap, perlu siap, nanti saya mau lihat dokumentasinya. Jadi dari proses yang Pak Agung sudah lakukan ya. Good luck Pak siap, Agung ya, siap. semoga sukses. Ya, Terima siap, siap. kasih. Ya, terima kasih. Terus,